Rumput, rumput, rumput. Kambing makan rumput, sapi makan rumput, kuda makan rumput, kucing makan rumput. Tapi gua di sini nggak akan bahas rumput yang biasa kita makan. Halo, gua Vi. Selamat datang di channel Simply Divi. Gua bakal bahas seputar visual game atau game art. Buat lu yang tertarik, siapkan cemilan dan duduk yang manis. Dan yang nggak tertarik, dah ikut nimbrung aja. Let's go, kita bahas. Menurut KBBI, rumput adalah tumbuhan jenis ilalang yang berbatang kecil, banyak jenisnya, batangnya beruas, daunnya sempit panjang. Sedangkan kalau kita cek di Wikipedia, rumput adalah tumbuhan monokotil yang memiliki daun berbentuk sempit meruncing yang tumbuh dari dasar batang. Gua nggak tahu maksudnya apa. Terus, apa gunanya bahas ini? Nggak ada maksud apa-apa sih, pengen aja. Oke, kalian semua pasti sering lihat rumput di game. Hampir semua game itu pasti ada rumputnya. Kecuali emang game yang tema dan tempatnya kayak gini ya kan? Kalian ngeh nggak sih? Kalau rumput di game tuh beda-beda secara visualnya. Ada yang super realistik, ada yang jarang-jarang. Bahkan kalau kita lihat ada yang datar. Rata kayak kulit martabak. Kenapa bisa gitu? Begini, kita balik dulu ke masa lalu sesaat. Zaman-zaman awal game muncul, khususnya video game 3D kayak gini, semuanya masih terbatas. Entah itu hardware-nya ataupun tool dan metode yang masih belum terpecahkan. Jadi, dulu-dulu kalau lu tahu game-game jadul zaman PS2 atau lebih jauh lagi waktu masih PS1 dan Nintendo 64 ya misalkan, rumput itu cuma kayak gambar di karpet. Developer cuma menggunakan tekstur yang berupa gambar menyerupai rumput atau foto rumput asli sekalian. Beneran plek-ketiplek ditempel tuh gambar rumput. Dengan begitu, game cuma perlu memanggil satu tekstur, yaitu tekstur si rumput tadi, untuk mewarnai bagian yang perlu diserupai seperti rumput. Balik lagi, itu sangat membantu untuk memvisualkan environment supaya kelihatan beneran kayak rumput, dengan cost performance yang murah atau ringan. Terus, pada akhirnya muncullah ini. Ya, normal. Beneran. Kelihatan normal kan? Apa maksudnya ini? Aku ikuti nasihatmu, mulai sekarang aku sudah normal. Normal, ha? Iya, Oh, sungguh. iya. Ah, terserah. Oke, mungkin kalian tahu ini apa, atau mungkin bahkan nggak tahu. Kita bahas detail lengkapnya nanti aja ya, di video yang lain soal anomali satu ini. Intinya, akhirnya para artis bisa menggunakan teknologi baru tersebut. Dengan normal map, artis dapat memanipulasi cahaya yang mengenai permukaan tekstur, seolah seperti timbul-timbul gitu. Tapi, itu masih belum cukup. Untuk mengakali agar lebih meyakinkan, dibuatlah ini. Grass card. Grass card itu sesimpel lu cuma bikin plan dan pasang tekstur rumput di plan itu. Dengan alpha di belakangnya. Dan voila. Jadi deh. Beberapa game menggunakan cara ini. Satu plan aja dengan tekstur rumput. Dan rumput itu selalu menghadap ke kamera. Tapi cara tersebut nggak selalu berhasil. Gak semua game cocok pakai cara itu, dan developer menggunakan metode yang lebih cocok untuk menampilkan detail lebih pada levelnya, yaitu duplikat grass card-nya dan jadikan menyilang kayak gini. Dan masalah teratasi, ya kan? Sekarang rumput-rumput yang dibuat dengan menggunakan card akan terlihat lebih baik. Akhirnya, campuran antara lantai bertekstur rumput dan grass card menjadi solusi untuk menampilkan level yang lebih meyakinkan tanpa mengorbankan banyak performance. Dengan look yang lebih oke kan? Metode ini bertahan cukup lama, hingga akhirnya dengan kemajuan hardware, developer bisa menggunakan cara ini dengan lebih masif. Ratusan atau bahkan ribuan grass card dapat memenuhi satu level. Gila nggak tuh? Oke, selesai. Rumput yang realistik terselesaikan. Akhirnya, dengan metode ini, selama bertahun-tahun, game bisa dapat hasil rumput yang keren dan lebih realistis. Selesai? Belum. Karena dengan lo menggunakan grass card sebanyak itu, tentu dapat mengatasi masalah tentang gundulnya permukaan. Tapi, lihat deh, kalau kita lihat rumput-rumput itu dari atas, semuanya jadi kelihatan makin jelas. Kalau semuanya tuh cuma plan simple yang ditumpuk-tumpuk. Dan itu cukup mengganggu sebagian orang karena menghilangkan kesan realistisnya dan mengurangi apa? Kacau. Dan itu cukup mengganggu sebagian orang karena menghilangkan kesan realistisnya.
Oke, mungkin lu bilang, kan tinggal dimiringkan aja bang rumputnya supaya nggak terlalu berdiri tegak ke atas. Iya, betul. Banyak game yang ngakalin kayak gitu juga. Tapi dengan majunya teknologi, orang-orang ini ingin terus yang lebih sempurna. Meskipun kita tahu bahwa Kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Esa. akhirnya kita tiba di suatu titik di mana developer mulai menggunakan rumput 3D asli. Iya, dengan poly modeling. Dengan berkembangnya teknologi dan hardware, bukan cuma plan yang diberi tekstur. Developer sekarang benar-benar bisa bikin model 3D untuk helai rumputnya. Para artis membuat beberapa variasi rumput, lalu digrup, lalu dimasukkannya ke dalam level. Dan akhirnya, rumput asli bervolume diterapkan di berbagai macam game saat ini. Tapi mungkin lo berpikir persoalan rumput di game zaman sekarang udah teratasi dan selesai. Tapi, hal krisis terjadi. Di mana ada hal baru, di situ ada masalah baru juga. Hari baru, sakit kepala lagi. Developer berjuang keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan performance yang seminimal mungkin. Gimana maksudnya? Ntar kita bahas aja di video lain ya. Takut overload information nih, otak gua udah mumet. Oke, segini aja dari gua. Bukan mau menggurui atau so paling jago. Gua cuma sharing-sharing yang gue tahu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Boleh banget like dan subscribe video ini kalau suka. Jangan lupa share juga ya. Jadi, gimana? Rumput menarik? Lupa satu lagi. Bonus. Selain metode-metode yang gua jelasin sebelumnya, ada satu metode lagi nih yang menarik, yang salah satunya diterapkan di game sejuta umat. Apalagi kalau bukan game Grand Theft Auto, atau biasa kita sebut GTA atau GTA. Oh shit, here we go again. Di sini yang gua bahas GTA 5 ya. Dia menggunakan rumput yang sekilas terlihat seperti tekstur biasa, tapi bervolume. Meskipun gak begitu terlihat sewah pakai rumput asli, tapi cara ini cukup jitu untuk menekan budget performance. Wah, apaan tuh? Kok bisa begitu? Dah dulu ah. Ntar lagi gua jelasinnya. Ntar gua belajar dulu ya. Bye. Sahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.